Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Bukan hanya menggertak, tepat 9 hari sebelum tutup tahun 2020, Presiden Joko Widodo benar-benar merombak anggota Kabinet Indonesia Maju. Tak hanya 2 menteri yang tersandung dugaan korupsi yang diganti, melainkan 6 menteri. Adakah yang berubah dalam reshuffle kabinet? Apakah politik akomodasi dan kepentingan partai politik tetap mendapat tempat? Jawabannya iya. PDI Perjuangan memasukkan Tri Risma hari ini di portofolio Kementerian Sosial. Dia menggusur Juliari Batubara yang harus berurusan dengan KPK karena kasus korupsi bansos. Jatah Gerindra yang notabene menjadi oposisi di periode pemerintahan lalu tetap 2 menteri. Kemudian Ketua GP Ansor, Yakut Khalil Qomas, mewakili Nahdlatul Ulama, diplot sebagai Menteri Agama. Bahkan Muhammad Lutfi yang menjadi Menteri Perdagangan diklaim sebagai kader PKB dari jalur profesional. Antara muka baru ada pula 2 muka lama, yaitu Wahyu Sakti Trenggono dan Budi Gunadi Sadikin. Sebelumnya, 2 orang itu adalah Wakil Menteri Pertahanan dan Wakil Menteri BUMN. Sekarang, mereka Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Kesehatan. Selain Menteri, Presiden juga membuat 3 pos Wakil Menteri baru, yaitu Wakil Menteri Hukum dan HAM, Wakil Menteri Kesehatan, dan Wakil Menteri Pertanian. Total, ada 5 orang baru yang ditunjuk menjadi Wakil Menteri. Betul-betul Kabinet Jumbo. Yang paling mengejutkan, tentu saja masuknya Sandiaga Uno di kabinet. Sandi, yang tak lain merupakan duet Prabowo Subianto di Pilpres tahun 2019, rival Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Masuknya Sandiaga Uno menegaskan politik akomodasi yang begitu luas oleh Presiden dan tak pernah terjadi dalam sejarah demokrasi langsung sejak 2004 lalu di Indonesia. Kekuatan kita adalah kekuatan kewirausahaan kita, khususnya di bidang ekonomi syariah. Cepat proses pengembangannya dengan membentuk Badan Pengembangan Ekonomi Syariah. Sebagian kalangan menyebut ini happy ending. Semua senang dan dapat kursi kekuasaan. Lalu terbersit sebuah tanya. Apa arti persaingan mereka yang begitu keras dan membuat pembelahan sosial pada masyarakat di politik elektoral Pilpres 2019? Gerindra memang telah menanggalkan posisinya sebagai oposisi sejak Oktober tahun lalu. Sekarang, kekuatan oposisi yang diharapkan menjadi balance of power di Dewan Perwakilan Rakyat tinggal PKS, Demokrat, dan PAN. Kekuatan mereka cuma 148 kursi alias 25,73% dari total kursi DPR. Ketiga parpol diprediksi tidak dapat berbuat banyak di Senayan dan tak bisa mengimbangi kekuatan pemerintahan. Bongkar pasang kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Mungkin politik akomodasi luas seperti yang dilakukan Presiden merupakan kebutuhan zaman. Tapi apakah nama-nama yang dipilih masuk kategori cakap, dapat bekerja, dan sanggup menerjemahkan visi dan misi Presidennya? Dengan komposisi baru ini, harapan baru dipancangkan, seperti kalimat Presiden Joko Widodo sebelum pengumuman reshuffle.